Bab 1566, Master Paviliun King Yun. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus mematikan mengatur ulang. Tidak, dalam sekejap, ketika King Feng kembali sadar, sebuah tebasan yang menyilaukan langsung mengenainya. Sabu-sabu, kekuatan serangan ini sudah sangat besar, belum lagi telah digandakan oleh kekuatan Xiao Yan sendiri. Jadi setelah mengenai King Feng, bahkan jika King Feng bertahan dalam waktu tercepat, dia akan terluka parah di tempat. Bagaimanapun, meskipun pangkat penguasa langit tidak tinggi, itu dapat ditingkatkan dengan peningkatan kekuatan kultivator. Tik-tok, energi pedang yang tak terlihat perlahan menghilang. Di udara, Xiao Yan tidak terluka, tetapi napasnya sedikit lemah. Bagaimanapun, menggerakkan penguasa langit untuk melakukan serangan menghabiskan banyak energi bertarung Xiao Yan, tetapi membandingkan keduanya, bahwa di tubuh King Feng, ada bekas luka yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, dan jejak darah terus muncul dari tubuhnya. Jelas itu bukan luka ringan, dan sosoknya sangat tenang di ruang ini saat ini. Bajingan brengsek, aku pikir di tahap tengah Fighting Immortal Bintang 4 yang bermartabat, aku benar-benar akan dikalahkan oleh seorang Fighting Immortal Bintang 3. Ini konyol. Tiba-tiba, King Feng yang lemah meledak menjadi auman, menatap Xiao Yan dengan ekspresi muram, ingin memakan Xiao Yan mentah-mentah. Pergilah ke neraka. Pada saat ini, King Feng terluka parah. Jelas, itu adalah waktu terbaik untuk membunuh. Xiao Yan secara alami tidak akan meninggalkan masalah di penggal. Xiao Yan, aku salah perhitungan kali ini, tetapi lain kali aku melihatmu, aku akan membuatmu berlutut di kakiku. Weng Om, sebuah pil putih tiba-tiba muncul di tangan King Feng, dan segera menghancurkannya. Kabut putih terang muncul, dan sosok King Feng tiba-tiba menghilang. Gerakan ruang angkasa, benar-benar kesalahan. Xiao Yan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak berdaya ketika dia mencoba menghentikannya, dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tuan Xiao Yan, melihat Xiao Yan di langit, yang menggunakan kekuatan petarung abadi bintang 3 untuk mengalahkan petarung abadi bintang 4 atau bahkan hampir membunuhnya, tetua ketiga di bawah berkata dengan suara gemetar. Bagaimana? Apakah Anda lebih baik? Xiao Yan langsung pergi ke beberapa orang dan menemukan bahwa luka-luka mereka telah pulih banyak, dan semangat juang mereka juga telah pulih ke tingkat kelima atau keenam, jadi dia segera bertanya. Terima kasih Tuan, namun, bahaya menjadi bagian dari wilayah itu belum sepenuhnya dihilangkan. Penguasa Paviliun King Yun dan bawahannya menyerang tetua kedua. Begitu tetua kedua gagal, kendali wilayah itu juga akan jatuh ke tangan Paviliun King Yun. Tuan, tolong ambil tindakan. Tiba-tiba, beberapa orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk berkata. Penjaga darah, bawa aku pergi. Orang-orang lain ada di sini untuk beristirahat dan memulihkan diri, dan menunggu kekuatanmu pulih. Lantai pertama akan datang untuk bertemu. Xiao Yan selesai berbicara dan membawa penjaga darah menuju kedalaman urat kristal. Tetua ketiga, murid-murid yang dikirim oleh Akademi Spiritual kali ini sangat luar biasa. Beberapa tokoh di sebelahnya berkata, jelas adegan Xiao Yan mengalahkan King Feng tadi membuat mereka yakin akan hati Xiao Yan. Cepat dan pulihkan Douqimu, kita masih harus melawan mereka untuk hidup dan mati. Tuan Xiao Yan, kali ini menunda waktu, aku akan mengandalkanmu. Setelah tetua ketiga selesai berbicara, dia menutup matanya dan memulihkan Douqinya. Dia tahu bahwa kemampuan bertarung Xiao Yan memang tirani, tetapi Master Paviliun King Yun bukanlah lampu hemat bahan bakar, dan yang dapat mereka lakukan sekarang adalah memulihkan kekuatan mereka dalam waktu sesingkat-singkatnya dan pergi untuk mendukung Xiao Yan sebelum mereka dapat menyelesaikan kesulitan. Jauh di dalam urat kristal. Tetua kedua, waktumu hampir habis. Bagaimana cara memutuskannya? Menurutku kau harus menjadi orang yang pintar. Di sebuah gua yang jauh di dalam urat kristal, puluhan orang kuat mengelilingi seorang lelaki tua, dan kemudian pemimpinnya berkata. Hahaha, tetua kedua sekte Wan Huo yang bermartabat, aku tidak dapat melakukan hal-hal seperti permintaan kemuliaan si penjual. Lelaki tua yang dikelilingi itu menertawakan dirinya sendiri. Sepertinya kau tidak makan roti panggang, dan kau makan anggur yang enak. Aku akan bertanya kepadamu sekali lagi, melakukannya atau tidak. Tiba-tiba, Master Paviliun King Yun di antara kerumunan juga berteriak. Aku lebih baik mati daripada melakukannya. Lelaki tua itu berkata dengan tenang.
Master Pavilion King Yun membawa pasukan yang besar, yang tidak diharapkan oleh para tetua kedua. Ada ratusan orang yang ditempatkan di urat kristal, tetapi di bawah tangan Master Pavilion King Yun dan dua petarung abadi bintang 4 di King Feng, sekarang kematian karena kematian, cedera karena luka, ternyata kurang dari 10 orang, dan urat kristal menghadapi kejatuhan. Master Pavilion King Yun mencoba membiarkan dirinya memimpin orang-orang kuat di Sekte 10.000 Api, untuk memusnahkan sektenya, jadi tetua kedua bersumpah untuk tidak mati. Kamu abadi, kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk. Master Pavilion, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya, langsung musnahkan kedua tetua dan kirim mayatnya kembali ke Sekte 10.000 Api. Aku tidak percaya sekte mereka dapat menahan napas, dan selama mereka mengambil tindakan, kita akan benar-benar tuntas. Taklukkan mereka. Di antara kerumunan, seorang pria yang tampak kurus mencibir. Di antara lusinan orang ini, hanya Master Pavilion King Yun yang memiliki kekuatan tahap akhir Dewa Pertarungan Bintang 4, dan pria kurus setengah langkah Dewa Pertarungan Bintang 4 ini, sedangkan yang lainnya hanya memiliki kekuatan tahap kesempurnaan Dewa Pertarungan Bintang 3. Kata-kata King Yang masuk akal, kalau begitu kita akhiri saja. Setelah beberapa saat, Master Pavilion King Yun perlahan mengangkat telapak tangannya, dan jejak energi angin perlahan mengembun di telapak tangannya. Tampaknya kecil, tetapi sebenarnya mengandung niat membunuh. King Yun Kun tua ceroboh, jika kamu ingin membunuh orang tua itu, bahkan jika kamu mati, kamu harus mengupas kulitmu. Melihat fluktuasi yang sangat mengerikan di telapak tangan Master Pavilion King Yun, tetua kedua yang terluka parah tampak linglung, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba menjadi ganas. Gelombang jejak api hijau terus muncul. Melihat pertempuran ini, aku benar-benar ingin meledak. Aku ingin meledakkan diriku sendiri, sudah terlambat. Telapak tangan angin yang mendalam jatuh. Melihat lelaki tua di depannya bertindak seperti ini, King Yun Kun tidak ragu-ragu, fluktuasi mengerikan di telapak tangannya mendidih, dan kemudian sosok itu meledak, dan telapak tangan itu berdiri di depan dadanya dan menyerangnya secara langsung. Tersedak, tepat ketika King Yun Kun hendak menyerang tetua kedua, penguasa hitam besar secara akurat memblokir serangannya sepenuhnya. Siapa? Keluar dari sini. Melihat serangan itu diblokir, wajah King Yun Kun tiba-tiba menjadi sangat marah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras. Hei, Master Sekte, kamu sangat bingung. Mengirim bala bantuan seperti ini pasti akan ditipu oleh orang-orang ini. Tiba-tiba, menyadari serangan yang kuat, pupil tetua kedua perlahan menutup. Tidak dapat dihindari bahwa urat kristal akan jatuh, tetapi jika sekte mengirim orang kuat untuk menyelamatkan, saya khawatir seluruh sekte mereka akan menghadapi situasi hidup dan mati. Tunggu, ini formasi. Saat berikutnya, ekspresi tetua kedua menjadi terkejut. Susunan api penyucian, berikan aku seikat. Tepat ketika semua orang ragu-ragu, api panas tiba-tiba muncul dari gua bawah tanah ini, dan kemudian seluruh gua langsung dihancurkan oleh dunia cair yang membakar. Ganti, sepertinya kali ini ada seorang pria dengan kekuatan yang bagus. Di dunia yang meleleh, semua orang di Pavilion King Yun berdiri perlahan, dan semangat juang yang cemerlang di tubuh mereka dikerahkan untuk mencoba menahan erosi bubur cair, tetapi mereka menemukan dengan tak berdaya bahwa bubur cair ini untuk dapat melewati pertahanan Douqi mereka dan langsung mengikis Douqi mereka. Api cair mengandung kekuatan yang sangat istimewa, jika berlangsung lama, saya khawatir mereka akan langsung terkikis tanpa tulang. Penatua kedua, apakah Anda baik-baik saja? Setelah beberapa saat, sosok Xiao Yan langsung muncul di dunia yang meleleh, jadi dia mengambil penggarisnya yang berat, dan kemudian datang ke Penatua kedua dan berbisik. Petik 2, yang mulia adalah. Penatua kedua tercengang ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dari Xiao Yan, dia tidak bisa merasakan sedikit pun niat membunuh, dan bahkan sedikit pun jejak keluarga yang sama. Saya dikirim oleh Akademi Spiritual. Xiao Yan berkata dengan ringan. Tahap akhir pertempuran abadi bintang 3. Saat berikutnya, Penatua kedua diam-diam terkejut. Penatua kedua, tolong pulihkan kekuatanmu terlebih dahulu. Orang ini kuat, dan mungkin sulit untuk mengandalkanku sendirian. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia meninggalkan beberapa pil obat, dan segera melangkahkan kaki ke formasi api penyucian. Sekarang pola formasinya baru mencapai 40.000, yang cukup untuk menjebak pembangkit tenaga listrik di tahap awal Douxian Bintang 4, tetapi kekuatan orang tua ini di tahap akhir Douxian Bintang 4 mungkin sedikit rumit. Xiao Yan berdiri di tengah dunia cair,
memperhatikan pola formasi yang baru saja mencapai 40.000 di batu formasi di tengah. Melihat orang-orang di pavilion King Yun di dunia cair, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Kalian, tetap di sini, orang ini, biarkan aku datang. Setelah beberapa saat, wajah King Yun Kun menjadi aneh. Jelas ketika dia mengangkat matanya dan melihat Xiao Yan, dia mengerti bahwa orang ini adalah Ling Yu. Disebut sebagai salah satu dari dua orang yang perlu ditangkap, dan meskipun kekuatannya hanya di tahap akhir Samsung Douxian, tetapi dapat dinilai oleh Ling Yu, saya khawatir itu bukan orang yang sederhana. Meskipun saya tidak tahu mengapa Ling Yu ingin menangkapnya, tetapi pembangkit tenaga listrik di akhir periode Samsung Douxian mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saya tidak menyangka Anda adalah Xiao Yan. Begitu sosok itu bergerak, sosok King Yun Kun langsung datang ke sisi Xiao Yan, dan berkata dengan acuh tak acuh. Anda adalah Master Pavilion King Yun. King Yun Kun, pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Douxian Bintang 4, memang luar biasa. Melihat ini, Xiao Yan tidak terburu-buru untuk bertindak. Dalam formasinya sendiri, ia memiliki banyak keuntungan, namun, kesenjangan kekuatan yang besar antara keduanya juga sangat jelas. Formasimu bagus, tetapi sayangnya aku tidak bisa menahannya. Kebetulan saja ada yang menawar kepalamu dengan harga tinggi. Aku tidak menyangka kalau hari ini kau akan diantarkan langsung ke rumahmu. Kalau begitu aku akan menerimanya tanpa ragu. Feng Yuansu, dengus dingin muncul, dan ki pertempuran berwarna biru muncul di tubuh King Yun Kun. Setelah beberapa saat, tubuhnya bergerak bebas di dalam dunia yang meleleh seperti hantu, dan dalam waktu singkat, dia menyerang Xiao Yan. Ledakan panas. Melihat ini, Xiao Yan merasakan beban di hatinya. Jelas, tekanan yang diberikan King Yun Kun padanya adalah yang paling kejam sejak dia memasuki wilayah tengah, dan dia tidak berani ceroboh saat itu juga. Kecepatannya tidak buruk, tetapi mencoba membandingkan kecepatan dengan atribut anginku agak tidak bijaksana. Melihat kecepatan Xiao Yan juga meroket setelah melakukan keterampilan bertarungnya, King Yun Kun mencibir. Jari-jari King Feng Tian, keduanya saling mengejar. Setelah beberapa saat, tubuh King Yun Kun perlahan berhenti, dan cahaya biru terang di tubuhnya perlahan mengembun di ujung jarinya, sentuhan energi yang gelisah dan keras secara spontan. Nak, ambil jariku. Boom, energi yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari ujung jarinya, dan dengan kekuatan penghancur yang menyilaukan, itu langsung berubah menjadi jari setinggi 100 kaki, langsung terkunci pada Xiao Yan, dan meraung. Jari pertama langit, panggil langit dan bumi. Xiao Yan melihat ini, wajahnya serius, dan dia bisa dengan jelas mencium aura berbahaya dari jari King Yun Kun yang tampaknya acak. Serangan itu membuat Xiao Yan sangat serius. Tabrakan. Pada saat yang sama, api surgawi besar yang menyilaukan di tubuh Xiao Yan berkumpul di ujung jarinya, dan pada saat yang sama, ujung jari api 100 sang diam-diam bertemu dengan ujung jari biru King Yun Kun. Boom! Kedua jari itu bertabrakan, dan riak energi diam tiba-tiba menyebar di sekitar dunia yang meleleh. Tetapi serangan keduanya pada awalnya seimbang, dan saat berikutnya, itu adalah serangan Xiao Yan. Kekalahan jari-jari yang menyala muncul. Penuh kebencian. Jari kedua, mematahkan langit. Wajah Xiao Yan tenggelam saat dia melihat jari-jari yang menyala yang secara bertahap mundur, dan jari yang menyilaukan mengalir ke dalamnya, sehingga dia mampu menghancurkan serangan itu. Karena alasan ini, Xiao Yan tetapi butuh banyak dendam. Sepertinya kamu tidak lebih dari itu. Melihat Xiao Yan bersusah payah untuk menahan serangannya sendiri, King Yun Kun tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan berkata, orang ini tidak begitu tirani, dan aku tidak tahu mengapa Ling Yu ingin menangkapnya, tetapi karena kehati-hatiannya sendiri sebagai Master Pavilion, dia tetap berusaha sekuat tenaga. Huho, menelan api. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak siap untuk menahan tangannya. Rute latihan aneh menelan api di dalam tubuh abis, dan segera sebuah kuali merah kecil perlahan-lahan tergantung di dadanya. Benih surga besar, batu surga hati api jiwa wajah hantu, telanlah untukku. Setelah mendengus dingin, kekuatan Xiao Yan tiba-tiba melonjak dari tahap Dewa Pertarungan Bintang 3 akhir ke tingkat puncak tahap awal Dewa Pertarungan Bintang 4. Oh, dan metode rahasia ini, sepertinya kamu memiliki sesuatu yang bagus. Ketika aku menangkapmu, aku harus menginterogasimu dengan baik. King Yun Kun melihat aura Xiao Yan yang tiba-tiba menakutkan, dan berkata sambil tersenyum, dengan kekuatannya,
dia mampu mendeteksi penampilan Xiao Yan seperti ini, dan dia mampu meningkatkan penampilannya dalam waktu singkat. King Yun Kun sangat terkejut dengan teknik rahasia tingkat 2 bintang. Jika dia menangkap Xiao Yan dan memaksanya untuk mencari tahu teknik rahasianya, dia juga akan bisa mendapatkan banyak manfaat. Tidak bisa ditunda. Setelah kekuatan Xiao Yan meroket, wajahnya masih sangat bermartabat. Tekanan yang diberikan King Yun Kun padanya terlalu tirani, dan orang ini juga seorang Jianghu tua gelombang kaki datang. Dengan mendengus dingin, penguasa kuno Yi Huoheng segera disingkirkan di belakangnya. Sosok itu memberontak, dan menembak langsung ke King Yun Kun. Trik kecil, untuk mengukir serangga. Melihat ini, King Yun Kun melihat dauki biru cerah muncul di sekujur tubuhnya, dan kemudian dia terus berhadapan dengan Xiao Yan. Monumen darah pemakan roh. Setelah pertempuran itu tidak berhasil, tubuh Xiao Yan yang berisi energi khusus berdarah tiba-tiba meledak dan melesat ke arah King Yun Kun. Boom! Raos sepenuhnya dipenjara oleh puluhan tablet batu berwarna darah karena kekuatan King Yun Kun yang mempesona. Dalam sekejap, kekuatan dan semangat juang King Yun Kun ditekan oleh tablet batu ini dari tahap akhir Dosian Bintang 4 hingga tahap tengah Dosian Bintang 3. Sekarang, mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu andalkan. Hari ini, mereka berdua, Xiao Yan berada di tahap awal Dosian Bintang 4, dan King Yun Kun hanya berada di tahap tengah Dosian Bintang 4, jadi Xiao Yan secara alami memiliki kekuatan untuk bertarung. Dia benar-benar pria dengan cara yang tak terbatas, tidak heran dia dihargai oleh orang dewasa itu. Jika ini semua caramu, maka hari ini, kamu hanya bisa jatuh di sini lagi. Menghadapi penindasan Xiao Yan terhadap monumen darah pemakan roh, King Yun Kun tidak merasakan kerugian apapun. Kemunculan, dan tepat ketika kegilaan ini muncul, dunia cair di peta api penyucian sedikit bergetar, dan sumber getaran itu karena pria di depannya. Tidak, orang ini telah menggunakan cara yang sebenarnya. Tuan Xiao Yan, berhati-hatilah. King Yun Kun memiliki keberadaan benih surgawi tipe angin di tubuhnya. Dalam sekejap, tetua kedua, yang sedang bekerja keras untuk memulihkan semangat juangnya, tidak dapat menahan diri untuk berteriak keras. Ketika menyangkut Dosian Bintang 4, kekuatan benih surgawi dan kualitas keterampilan bertarung adalah kunci untuk sepenuhnya menentukan pertempuran. Di antara benih surgawi elemen api memiliki kekuatan penghancur yang tak tertandingi, sedangkan benih surgawi elemen angin memiliki kekuatan penghancur. Kecepatan ekstrim dan kekuatan yang tajam. Benih surgawi besar dari elemen angin. Xiao Yan segera mengerutkan kening setelah mendengar ini. King Yun Kun hari ini terperangkap dalam peta api penyucian, dan kekuatannya samar-samar ditekan ke tingkat tahap tengah dari makhluk abadi petarung bintang 4, tetapi jika benih surgawi besar ditambahkan, saya khawatir kesenjangan antara keduanya masih akan berada pada tingkat tertentu, membesar. Boom, saya sangat tertarik dengan teknik rahasiamu. Jadi, Yuan Ying, keluar. Seketika, wajah King Yun Kun menjadi aneh, dan dia langsung berteriak. Begitu suara itu jatuh, tubuh King Yun Kun langsung dikelilingi oleh lingkaran energi Qian yang menutupi seluruh tubuhnya, dan bahkan di atas energi Qian itu, ada jejak spiritualitas. Energi Qian adalah kekuatan benih surgawi besar elemen angin. Itu baru saja muncul, dan tiba-tiba dalam formasi api penyucian ini, ia membawa badai ke seluruh langit, dan itu sedikit melemahkan kekuatan api dunia yang meleleh. Itu adalah benih surgawi elemen angin yang sangat rumit. Melihat ini, Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Sekarang setelah dia diberkati dengan teknik menelan api, dan peta susunan api penyucian, dia merasa cukup tertekan terhadap orang ini. Yuan Ying, adalah benih surgawi besar sistem anginku. Naga badai Tianyuan. Setelah beberapa saat, tanpa menunggu Xiao Yan bereaksi, energi menyilaukan dari benih surgawi agung di tubuh King Yun Kun menggeliat, lalu perlahan mengembun di kehampaan di depannya, muncul perlahan. Susunan api penyucian, padatkan. Xiao Yan mengangkat telapak tangannya perlahan, lalu tiba-tiba meremasnya, langsung membentuk naga raksasa 100 zang dengan kekuatan api di seluruh susunan api penyucian. Tampaknya keduanya berimbang, tetapi Xiao Yan mengerti, aku khawatir seranganku tetap tidak akan menjadi lawan King Yun Kun. Sepertinya kita hanya bisa mencoba kekuatan mental dan kekuatan jiwa. Melihat keduanya saling bertarung, Xiao Yan juga punya ide di dalam hatinya. Sekarang, setelah menggunakan teknik menelan api, jika Anda tidak menggunakan api suci, Anda tidak dapat membunuh King Yun Kun sepenuhnya, jadi dia hanya dapat menggunakan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya.
Namun, Xiao Yan hanya memiliki pemahaman yang terbatas tentang kekuatan spiritual. Kekuatan mental, prasasti inti Sendong, padatkan untukku. Pada saat ini, Xiao Yan tidak mendesak prasasti inti Sendong untuk memadatkan pola formasi, tetapi langsung mendesak prasasti itu sendiri, dan tiba-tiba kekuatan aneh tiba-tiba muncul dari Ni Gongwan. Setelah keluar, dengan bantuan Xiao Yan, itu disuntikkan ke dalam tubuh naga formasi api penyucian. Berikan padaku, hancurkan dia. Dia tidak memperhatikan tindakan Xiao Yan, dia langsung mengendalikan naga raksasa Qian di badai. Dengan perintah, badai Qian membawa naga raksasa Qian dan meraung ke arah Xiao Yan. Meledak, pegang aku. Xiao Yan menundukkan kepalanya, tetapi dia tidak menyerah terlalu banyak. Sedikit ketegasan muncul, dan naga formasi api penyucian, yang disuntik dengan kekuatan khusus prasasti, juga bersiul dan menyerang King Yun Kun. Boom! Naga raksasa Qian dan naga raksasa merah menyala baru saja bertabrakan, dan lingkaran riak energi yang sangat mengerikan terus jatuh dari tubuh mereka dan tersebar menuju dunia yang meleleh. Apa yang terjadi? Setelah kebuntuan, naga raksasa biru adalah naga raksasa merah menyala yang tidak mencabik Xiao Yan, tetapi keduanya bertarung tak terpisahkan untuk sementara waktu, dan King Yun Kun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Itu, kekuatan misterius yang memotivasi prasasti untuk muncul dengan kekuatan spiritual. Xiao Yan awalnya berpikir bahwa dia akan dikalahkan oleh serangan ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa naga api, yang telah disuntik dengan kekuatan khusus, akan seimbang dengan serangannya. Kekuatan spiritual masih terlalu lemah, dan informasi yang aku tahu terlalu sedikit. Sepertinya kita harus mencari waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimanapun, aku selalu merasa bahwa kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual tampaknya beresonansi. Xiao Yan selesai berbicara tanpa ragu-ragu, ada sekilas mata tertegun di matanya, dan kemudian dia menutup matanya dengan lembut, duduk langsung di kehampaan dunia yang meleleh. Kekuatan jiwa yang mempesona di sekujur tubuhnya tiba-tiba dimobilisasi, dan paksaan yang tak tertahankan langsung keluar dari Xiao Yan, menyebar keluar. Situs web Cina 81 baru memperbarui komputer tercepat, https://. Sekarang, saya hanya dapat mencoba kekuatan jiwa, dan meskipun kekuatan jiwa itu tirani, ia tidak memiliki kekuatan untuk benar-benar membunuh pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Dewa Pejuang Bintang 4. Anak sialan, apa-apaan trik ini? Melihat Xiao Yan mengerahkan kekuatan yang sangat aneh pada naga api, King Yun Kun tidak bisa berbuat apa-apa untuk sementara waktu. Merasa takut, kepala pavilion, lihat anak itu tampaknya adalah fluktuasi kekuatan jiwa. Betapa tiraninya, dalam sekejap, King Yang, seorang petarung abadi bintang 4,5 langkah, tiba-tiba membuka mulutnya, dan suaranya dipenuhi dengan ketakutan. Ini adalah kekuatan jiwa negeri dongeng, bagaimana mungkin? Sementara kedua naga raksasa itu masih dalam kebuntuan, mendengarkan kata-kata bawahannya, ekspresi King Yun Kun tidak bisa tidak melihat Xiao Yan yang bercokol di kehampaan, tetapi dia terkejut menemukan bahwa kekuatan jiwa Xiao Yan yang muncul dari seluruh tubuh ternyata telah mencapai negeri dongeng. Kepala pavilion, kamu tidak bisa bertahan, anak. Ini terlalu aneh. Pukulan terakhir. Setelah beberapa saat, King Yang, seorang petarung abadi bintang 4,5 langkah, juga berbicara. Pukulan terakhir. Jika gagal, itu hanya dapat dipertimbangkan dalam jangka panjang. Setelah beberapa saat, King Yun Kun juga membuat keputusan. Jelas, Xiao Yan dan Xiao Gui menjadi sasaran Ling Yu karena suatu alasan. Yuan Ying. Setelah beberapa napas, tubuh King Yun Kun tiba-tiba muncul dengan kekuatan sistem angin Qian, dan kemudian berubah menjadi elang raksasa yang sangat besar di depannya. Elang raksasa itu berwarna biru di sekujur tubuhnya, tetapi cakar raksasa yang tajam dan bulu-bulu biru di sekujur tubuhnya sangat tajam, seolah-olah sentuhan ringan dapat membunuh mereka. Pergi, Xuanglong menemui jalan buntu untuk sementara waktu, lalu perlahan menghilang, dan tepat pada saat Xuanglong baru saja menghilang, elang raksasa yang dipadatkan oleh asal-usul spesies surgawi tipe angin tiba-tiba meledak dengan teriakan elang, dan kemudian tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan berteriak meledak ke arah Xiao Yan, dan ruang itu meledak dimanapun dia lewat di sepanjang jalan. Situs web Cina 81 baru memperbarui terminal seluler tercepat, https. Tuan Xiao Yan, aduh, melihat ini, tetua kedua di bawah menghela nafas tak berdaya. Segera, api di sekitarnya muncul dan langsung menuju tubuh Xiao Yan.
Hanya karena Xiao Yan membeli begitu banyak waktu untuk dirinya sendiri, dia berkata bahwa dia ingin melindungi Xiao Yan. Tatap pupil. Dalam sekejap, tepat saat elang raksasa Qian hendak menyerang tubuh Xiao Yan, pupil Xiao Yan perlahan terbuka, dan bahkan di atas kepalanya, pupil aneh dengan warna aneh berkelebat, itu juga bersama dengan mata Xiao Yan yang terbuka. Pada saat ini, kekuatan api yang tak terhitung jumlahnya di dunia cair menjadi sunyi dalam sekejap, dan mereka bahkan mengungkapkan rasa takut, seolah-olah mereka takut pada pupil iblis di atas kepala Xiao Yan. Pupil ini, seukuran mata naga, memiliki warna putih keabu-abuan secara keseluruhan, tetapi jejak api cian bertahan di sekitar pupilnya, dan di bawah sisa-sisa api cian ini, muridnya memancarkan aura yang sangat rakus, tampaknya memiliki efek misterius melahap semua hal, jadi dia perlahan menatap King Yun Kun di kejauhan. Gulu, ditatap seperti ini, King Yun Kun hanya merasakan pusing yang hebat, dan tiba-tiba terkejut. Lari. Dalam sekejap, King Yun Kun tidak punya waktu untuk memikirkannya, sebuah gulungan ruang muncul di telapak tangannya, hancur dalam sekejap, dan orang-orang paviliun King Yun juga menghilang di sini. Puff! Dengan suara, sosok Xiao Yan di langit jatuh koma dengan semua orang pergi. Anak baik, dia benar-benar orang yang pemberani dan berhati-hati. Dia benar-benar menggabungkan kekuatan api suci wajah hantu dan api jiwa dengan pupil mata yang menatap. Keberanian semacam ini agak luar biasa. Saat Xiao Yan jatuh koma, serangan di tubuhnya tiba-tiba terjadi. Penguasa jiwa tidak bisa tidak memuji. Mata yang menatap, itu hanya keterampilan bertarung yang mengganggu jiwa. Meskipun dapat menyerang jiwa sampai batas tertentu, itu cukup lemah terhadap pembangkit tenaga abadi petarung bintang 4 tahap akhir. Tetapi keterampilan bertarung yang mengganggu jiwa ini ditambahkan oleh Xiao Yan ke roh wajah hantu. Kekuatan api, dan kekuatan wajah hantu dan api jiwa sangat istimewa, jadi tampaknya beberapa mutasi telah terjadi. Itu tidak hanya memiliki kekuatan untuk menyerang jiwa, tetapi juga memiliki kekuatan aneh untuk menyerang tubuh manusia. Kekuatan semacam ini agak menakutkan. Selain itu, menurut perkiraan pemakan jiwa, jika bukan karena penggunaan pertama Xiao Yan, dia mungkin akan dapat melenyapkan King Yun Kun sepenuhnya dengan gerakan ini. Namun, kamu sedikit terlalu sombong, lupakan saja. Setelah beberapa kali berjuang, Soul Eater mengambil tindakan dan memperbaiki sebagian kerusakan yang disebabkan Xiao Yan oleh keterampilan bertarung baru ini. Jika tidak, itu akan memengaruhi potensi masa depan Xiao Yan. Tuan Xiao Yan, setelah beberapa saat, tubuh Xiao Yan juga ditangkap oleh tetua kedua, dan tetua kedua menangis. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa orang ini sebenarnya adalah penyumbang terbesar untuk menyelamatkan urat kristal mereka, dan jangan lupa saat ini, Xiao Yan baru berada di tahap akhir dari Dewa Pejuang Bintang 3, yang membuatnya, tetua kedua di tahap awal Dewa Pejuang Bintang 4, malu untuk sementara waktu. Kemarilah, kirim Tuan Xiao Yan ke kedalaman gua untuk merawatnya dengan baik. Selebihnya, ikuti aku untuk memilah urat kristal dan mencari tetua ketiga dan yang lainnya. Setelah memeriksa berulang kali, dia menemukan bahwa Xiao Yan tidak dalam masalah serius. Itu hanya karena konflik antara kekuatan jiwa dan dendamnya untuk sementara waktu pingsan, dan tetua kedua segera meninggalkan 2 penjaga untuk menjaga Xiao Yan, dan segera membawa beberapa orang yang tersisa keluar urat kristal. Tetua kedua, apakah kamu baik-baik saja? Setelah beberapa saat, kedua tetua dan pasukan serta kuda tetua ketiga juga perlahan berkumpul, dan sosok keduanya baik-baik saja. Bagaimana dengan Tuan Xiao Yan? Setelah ditanya, tetua ketiga tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Tuan Xiao Yan untuk sementara waktu pingsan, dan para master paviliun-paviliun King Yun semuanya diusir oleh Tuan Xiao Yan dengan kekuatannya sendiri. Melihat urat kristal itu tidak rusak, tetapi kehilangan banyak penjaga, tetua kedua itu juga menyedihkan. Sekarang aku bisa melaporkan perdamaian dengan Master Sekte. Kali ini, Ling Yuan telah mengirim seorang manajer yang luar biasa. Sekte Wan Huo kami berharap untuk kebangkitan. Setelah beberapa saat, tetua ketiga berkata dalam bahasa Dudu. Ayo, saudara-saudara lainnya bergantian bertugas dan menjaga urat kristal dengan ketat. Jika ada masalah, segera laporkan. Setelah beberapa saat, perintah dikeluarkan dengan tertib, dan pada saat yang sama, King Yun, yang melarikan diri dari urat kristal dengan gulungan ruang angkasa orang-orang di paviliun tampak sangat malu. Paviliun, trik sulap macam apa yang digunakan Xiao Yan itu? Murid-murid kita sebenarnya gila, seolah-olah mereka telah dirampok kecerdasannya.
Di area pertambangan yang sempit, King Yang melihat orang-orang yang menyertainya. Beberapa murid menjadi gila dan aneh, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Dari awal hingga akhir, dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ketika Xiao Yan akhirnya menunjukkan pupilnya yang aneh, kekuatan penghancur keluar, dan kemudian Master Pavilion menggunakan gulungan ruang angkasa untuk melarikan diri. Xiao Yan ini tidak mudah. Serangan tadi seharusnya merupakan serangan jiwa yang agak tirani, tetapi bahkan aku tidak dapat menahannya dengan mudah. Mengenai mengapa mereka melakukan ini, aku khawatir mereka terinfeksi oleh kekuatan misterius pupil pada saat pupil itu muncul. Setelah beberapa saat, King Yun Kun berkata dengan sungguh-sungguh. Kembalilah dulu, pikirkan jangka panjang, Xiao Yan ini tidak sesederhana itu. Namun, apa yang kita hilangkan kali ini, kita akan membuat Xiao Yan, bajingan ini, membayarnya kembali 10.000 kali lipat di masa depan. Kebencian muncul, dan Master Pavilion King Yun membawa beberapa bawahan yang mengigau dan perlahan kembali ke sekte. Namun, King Feng, yang menemaninya, juga terluka parah di tangan Xiao Yan, yang membuat seluruh kebencian Pavilion King Yun terhadap Xiao Yan dan sekte 10.000 api mencapai puncaknya. Hanya, perjalanan ini saja King Yun Kun tidak pernah membayangkan bahwa Master Pavilionnya yang bermartabat, Dosian Bintang 4 tahap akhir, akan layu di tangan Dosian Bintang 3 tahap akhir. Di kedalaman urat kristal, dengan kepergian Pavilion King Yun, ketenangan yang langka dipulihkan di sini, dan dengan Xiao Yan yang bertanggung jawab, ada berita bahwa pembangkit tenaga listrik Sansing Douxian tahap akhir telah mengalahkan Master Pavilion King Yun. Tidak ada yang berani mengambil keputusan. Gua gelap di bawah urat kristal adalah asteris. Gua itu jelas digali untuk menambang urat kristal. Oleh karena itu, gua itu dikelilingi oleh beberapa batu kristal berharga, yang digunakan untuk penerangan. Saat ini, gua itu dalam. Ups, sebuah suara terdengar pelan, pupil Xiao Yan terbuka perlahan, telapak tangannya terangkat dan diremas maju mundur di dahinya. Momen oportunisme terakhir hampir menyebabkan Xiao Yan diserang oleh kekuatan jiwa. Keberadaan penguasa jiwa, saya khawatir Xiao Yan saat ini sudah menjadi orang yang setengah mati. Tuan Xiao Yan, apakah Anda sudah bangun? Apakah ada masalah kesehatan yang serius? Saat Xiao Yan baru saja bangun, sosok tetua kedua dan ketiga terlihat pada saat yang sama. Di mana orang-orang dari Pavilion King Yun? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Memori yang samar-samar membuat Xiao Yan samar-samar mengingat bahwa pada saat-saat terakhir, dia menggunakan keterampilan bertarung gangguan jiwa Eye of Gaze, tetapi dia menambahkan kekuatan Saint Flame ke dirinya sendiri. Jadi tadi ketika itu ditampilkan, itu mengalami serangan balik dari istana spiritual di alam jiwa dan pingsan, dan ketika dia bangun, dia sekarang ada di sini. Orang-orang di Pavilion King Yun dipukul mundur oleh orang dewasa. Kekuatan pukulan terakhir gelombang sangat kuat, dan itu langsung melumpuhkan beberapa petarung abadi bintang 3 di Pavilion King Yun. Aku takut. Aku menghancurkan gulungan angkasa dan melarikan diri. Petik 2. Saat ini, seluruh wilayah tengah menyebarkan berita bahwa Tuan mengalahkan King Yun Kun di tahap akhir Dosian Bintang 4 dengan kekuatannya di tahap akhir Dosian Bintang 3. Tetua kedua berkata dengan senyum puas. Petik 2. Itu saja. Melihat ini, Xiao Yan juga berbaring dengan tenang. Tetua kedua, bagaimana urat kristal sekarang? Setelah beberapa saat, Xiao Yan bertanya. Melapor kepada Tuan, kali ini urat kristal diserang oleh Pavilion King Yun, dan kami kehilangan banyak murid, tetapi urat kristal dijaga oleh kami, dan dengan reputasi orang dewasa, bahkan ada banyak bibit bagus yang siap bergabung dengan kami. Ketiga tetua itu tertawa. Petik 2. Pembangkit tenaga listrik yang jatuh akan dikubur dengan baik, dan pendatang baru yang mencoba bergabung dengan sekte kami harus menyelidiki dengan saksama. Xiao Yan berkata sedikit. Ya. Kedua tetua itu langsung semakin mengagumi Xiao Yan. Baiklah, mari kita lakukan ini untuk saat ini. Setelah aku libur beberapa hari, aku akan membereskan urusan di sini di Crystal Vein. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan juga mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu. Bagaimanapun, jiwa mengganggu kombinasi keterampilan bertarung dan api suci. Kekuatannya tidak buruk, tetapi masih memiliki banyak gejala sisa. Itu harus dikembalikan ke normal sebelum pergi ke pohon akasia, jika tidak, itu akan memengaruhi rencana perjalanan selanjutnya. Baik, tuanku. Ketika kedua tetua mendengar kata-kata itu,
mereka juga mengangguk diam-diam, dan segera mundur di Wanhuo Zongmen. Master Sekte, berita baru telah keluar dari kedalaman urat kristal. Pada saat ini, seorang penjaga yang kebingungan dengan cepat memasuki base camp Sekte 10.000 api melalui lorong gelap, dan segera menari menuju aula konferensi Sekte, tampak sangat bersemangat. Mana suratnya? Bawa ke sini dan aku akan melihatnya. Pada saat ini, hanya ada Suzerain dan para tetua Huoyun di aula. Setelah mendengar berita dari penjaga, Huoyi bangkit dan berjalan menuju penjaga, mengangkat telapak tangannya dengan satu tangan. Surat di atas diambil. Kerak, oke. Dalam sekejap, tawa liar, disertai dengan suara tulang bergesekan di antara telapak tangan, tiba-tiba terdengar di aula, dan wajah Huoyi juga menunjukkan ledakan ekstasi. Dalam beberapa hari terakhir, Huoyi mencoba beberapa kali untuk mengirim bala bantuan ke garis depan untuk menyelamatkan urat kristal, tetapi Xiao Gui mencegat mereka semua, jadi dia mengeluh tentang Xiao Gui Po, tetapi Xiao Gui tidak banyak menjelaskan, hanya sebuah kalimat, tunggu, mereka memecat Huoyi, yang membuat Huoyi tidak bisa tidur. Bagaimanapun, begitu urat kristal hilang, mereka tidak hanya akan kehilangan sumber daya kultivasi, tetapi juga andalan tetua kedua dan tetua ketiga, dua dewa petarung bintang 4. Pergi dan undang Tuan Xiao Gui. Tidak, aku akan melakukannya. Setelah beberapa saat, Huoyi tidak bisa menahan tawa, jelas semua ini tampaknya diharapkan oleh Xiao Gui. Hei, Master Sekte Huo, aku di sini tanpa diundang. Aku tidak tahu bagaimana laporan pertempuran ini. Setelah beberapa saat, suara Xiao Gui perlahan berjalan ke aula, dan kemudian bertanya kepada Huoyi sambil tersenyum. Tuan Xiao Gui mengharapkan hal-hal seperti dewa, dan urat kristal telah dipertahankan. Dan aku tidak takut dengan lelucon orang dewasa. Tuan Xiaoyan menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan King Yun Kun, mendiang Douxian bintang 4, penguasa paviliun King Yun. Berita ini sudah datang dari wilayah tengah, dan jika dia tidak menyaksikan Xiao, aku khawatir aku tidak akan percaya keefektifan pertempuran Tuan Yan yang mengerikan. Huoyi tidak bisa menahan diri untuk tidak meremas telapak surat itu erat-erat, dan gelombang kemurahan hati muncul, yang terlalu lega. Kamu tidak perlu khawatir tentang kekuatan kakak, jadi aku tidak bisa menutupnya sebelumnya, hanya untuk mencegah Paviliun Ting Feng mengambil kesempatan untuk menyerang kita. Krisis urat kristal telah terangkat. Sekarang, tidak ada yang akan keberatan dengan tindakanku, kan? Setelah beberapa saat, Xiao Gui berkata memanfaatkan situasi. Dalam beberapa hari Xiao Yan pergi, Xiao Gui menunjukkan sikap penguasa generasi, dan mengeluarkan beberapa aturan yang sejalan dengan perkembangan Sekte 10.000 api, yang membuat para pengikut seluruh sekte menjadi lebih bersatu. Sekte Wanhuo, semuanya bergantung pada dua orang dewasa. Huoyi mendengar kata-kata itu, dan segera berkata dengan hormat, jelas dengan dua orang yang bertanggung jawab ini, Sekte Wanhuo mereka, mengapa kamu tidak kuat? Di urat kristal, kakak laki-laki akan mengaturnya. Kita tidak perlu khawatir tentang itu. Langkah selanjutnya adalah Paviliun Ting Feng dan Paviliun King Yun. Kedua paviliun mereka bersatu untuk berurusan dengan kita, maka kita akan mengurus yang lain dan mengurus mereka. Paviliun King Yun kuat dan berkuasa, mari kita abaikan untuk saat ini, tetapi Paviliun Ting Feng dapat mengambil kesempatan untuk memulai. Xiao Gui bukan kesemek yang lembut, dan segera berkata mendominasi. Apa kebijakan terbaikmu? Tanya tetua Huoyun. Bagaimanapun, kekuatan keseluruhan Paviliun Ting Feng lebih kuat dari mereka. Pohon akasia sudah muncul, manajer Paviliun Ting Feng tentu akan pergi ke sana, dan berdasarkan statusnya, dia pasti akan membawa serta pembangkit tenaga listrik Paviliun Ting Feng, dan kakak laki-laki juga akan pergi ke sana, jadi kita bisa memanfaatkan kekosongan itu. Masuklah. Xiao Gui tersenyum. Semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan Tuan. Pada saat ini, Huoyi akhirnya mengerti mengapa Xiao Yan dan Xiao Gui mendapatkan kasih sayang dari hantu tua roh bumi. Dengan keduanya, pohon akasia belaka tidak bisa masuk ke matanya. Di urat kristal, sebulan berlalu dengan tenang. Selama bulan ini, laporan pertempuran Xiao Yan terus menyebar, membuat reputasi Xiao Yan di wilayah tengah makmur, tetapi Xiao Yan tetap tinggal dan memperbaiki kekuatan jiwanya. Beberapa orang yang sengaja ingin bersaing dengan Xiao Yan tidak punya pilihan selain menyerah. Sebulan kemudian, kekuatan Xiao Yan juga kembali ke puncaknya, tetapi lokasi pohon akasia, yang tidak jauh dari urat kristal di sini, tidak diketahui karena suatu alasan, dan berita tentang pohon akasia juga menyebar ke seluruh wilayah pusat.
Tuan, apa gunanya memanggil kita bersama? Setelah beberapa saat, Xiao Yan baru saja kembali ke puncaknya, dan segera memanggil tetua kedua dan ketiga serta orang kuat lainnya. Tetua kedua, tetua ketiga. Kali ini, tujuan utama memanggil kalian semua adalah untuk membagikan beberapa barang yang tertinggal. Aku harus pergi ke pohon akasia. Jauh di dalam gua, sebuah tempat tidur sederhana dan beberapa kebutuhan sehari-hari. 3 sosok, perlahan-lahan diterangi oleh tiang di dinding gua berdiri. Tuan, meskipun pohon akasia cukup menggoda, itu juga sangat berbahaya. Mengapa aku tidak membawa lusinan elit dan pergi bersama orang dewasa? Tetua ketiga mengangguk diam-diam ketika mendengar kata-kata itu. Ketiga tetua, memiliki niat baik, tetapi kekuatan akasia di bawah pohon akasia sangat istimewa, dan tidak peduli berapa banyak orang di sana, mereka tidak dapat mengambil keuntungan. Dan karena aku, Sekte 10.000 Api dan Paviliun King Yun berselisih paham. Aku khawatir setelah berita kepergianku bocor, orang-orang dari Paviliun King Yun akan terbunuh. Xiao Yan berkata dengan cemas. Tidaklah tidak masuk akal bagi tuanmu untuk khawatir. Lagi pula, selain tuanmu, master tahap akhir dari Dewa Petarung Bintang 4 Paviliun King Yun adalah yang paling sulit. Tetua kedua mengerutkan kening setelah mendengar ini. Petik 2. Tetua kedua, jika kau menghadapi musuh yang tak terkalahkan, hancurkan sinar cahaya ini, itu akan membantumu keluar dari kesulitan. Tetapi ingat, jika urat kristal hilang gelombang maka kembalilah ke sekte untuk berjaga, tunggu. Aku keluar dari pohon akasia, dan semuanya sedang direncanakan. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya yang menyilaukan perlahan muncul dari lautan dendam Xiao Yan. Sinar itu seukuran kepalan tangan, dan tidak mungkin untuk mengatakan apa itu, tetapi tetua kedua baru saja mengambilnya, dan segera mencium kekuatan yang sama sekali tidak kalah dengan Xiao Yan, dan bahkan kekuatan ini tidak hanya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan guntur yang aneh, diam-diam meresap. Ingat instruksimu. Kedua tetua itu mengangguk perlahan ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mereka tahu tujuan Xiao Yan dan secara alami mengangguk. Tidak perlu mengirim, aku segera meninggalkan lorong gelap, dan segera menuju ke pohon akasia. Dua tetua, urat kristal ada di sini, kalian dapat bertindak sesuai dengan keadaan. Sosok Xiao Yan tiba-tiba bergerak, dan kemudian ada jejak suara sisa. Xiao Yan tahu bahwa tampaknya ada seseorang di belakang Paviliun King Yun, dan mereka begitu direncanakan olehnya sehingga mereka tidak akan pernah menyerah begitu saja, tetapi jika mereka membuat Xiao Yan marah, maka menunggu akhir mereka akan menjadi kejatuhan total. Dengan hormat kirimkan tuanmu. Kelompok cahaya itu perlahan-lahan disingkirkan, dan segera kedua tetua itu juga membungkuk dengan hormat ke kekosongan yang ditinggalkan Xiao Yan. Pada saat ini, masalah urat kristal telah berakhir, tetapi perjalanan ke pohon akasia ini, meskipun Xiao Yan telah memperoleh kekayaan besar, tetapi Sekte 10.000 Api dan bahkan Xiao Gui, itu karena Xiao Yan membuat marah Paviliun King Yun, sehingga jatuh ke dalam keadaan yang tidak dapat dielakkan.